Halo Sobat ASN dan Sobat Reformasi Birokrasi. Selamat datang di podcast Smart Governance. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan Smart Governance ASN. Kita akan membahas praktik nyata, mana yang patut diteladani, mana yang harus kita hindari, serta bagaimana membangun ASN yang profesional, berbasis sistem merit, dan adaptif secara digital. Sudah ada 3 teman kita yang luar biasa. Silakan perkenalkan diri dari Kak Tia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lufia. Di podcast ini, saya akan membahas dari perspektif manajemen ASN, terutama sistem merit dan profesionalisme. Halo, perkenalkan nama saya Irma Dilla. Nah, kalau saya akan fokus pada konsep Smart ASN, yaitu digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Halo, perkenalkan nama saya Mariam. Saya akan melihat dari sudut pengawasan etika publik dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Baiklah, sepertinya podcast kita hari ini akan sangat menyenangkan ya. Mari mulai dari good practice. Contoh pertama adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di berbagai instansi. Bagaimana nih tanggapan dari Kak Dila? Nah, betul, SPBE adalah contoh nyata digitalisasi pelayanan publik. Banyak instansi yang sudah menerapkan e-office, e-budgeting, dan e-planning. Ini tuh meningkatkan transparansi dan efisiensi. Apa kunci nih keberhasilannya nih Kak? Nah, kalau menurut saya, kunci keberhasilan SPBE ini ada 3, yaitu komitmen pimpinan, integrasi sistem, dan peningkatan kompetensi digital ASN. Dan ini tuh selaras dengan karakter Smart ASN, yaitu digital, adaptif, dan inovatif. Nah, dari perspektif manajemen ASN, keberhasilan SPBE juga karena adanya penguatan regulasi dan pengawasan berbasis kinerja. Wah, menarik nih Kak Tia. Jadi bagaimana menurut Kakak cara untuk memperluas praktik ini? Menurut saya, untuk memperluas praktiknya ada beberapa cara ya. Bisa dilakukan diantaranya dengan standarisasi sistem antar unit, pelatihan digital berkelanjutan, dan knowledge sharing antar instansi. Contoh kedua adalah inovasi mall pelayanan publik atau yang biasa disebut MPP di berbagai instansi. Sekarang kita ke Kakak Mariam nih. Apa tanggapan Kak Mariam untuk contoh good practice yang kedua nih Kak? Kalau menurut saya, mall pelayanan publik itu sudah sangat bagus ya, karena dapat mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Ini adalah salah satu contoh kolaborasi lintas instansi. Jadi kunci suksesnya itu adalah koordinasi antar lembaga, kemudian standar layanan yang jelas, dan budaya melayani. Wah, keren-keren. Ya, contoh good practice yang sudah dilakukan oleh instansi kita. Sekarang kita masuk ke bad practice nih. Contoh pertama, promosi jabatan berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Waduh, gimana nih tanggapannya Kak Dila? Wah, ini tuh jelas melanggar prinsip sistem merit ya. Soalnya penyebabnya yaitu intervensi politik, lemahnya pengawasan, sama budaya feodal birokrasi. Nah, iya nih dampaknya sendiri bisa seperti demotivasi pegawai, turunnya profesionalisme, dan juga menurunnya kualitas pelayanan publik. Wah, iya benar nih Kak. Jadi menurut Kak Mariam, bagaimana nih cara mencegahnya? Kalau menurut saya, cara pencegahannya bisa dengan transparansi seleksi, penguatan peran inspektorat, dan digital tracking proses promosi. Dan alternatif terbaik menurut saya adalah talent management berbasis kinerja dan kompetensi. Wah, keren-keren nih penjelasannya. Baiklah, kini kita lanjut untuk contoh yang kedua, bad practice, yaitu digitalisasi hanya formalitas, sistem tidak terintegrasi. Ayo Kak Dila, tanggapannya dari contoh bad practice yang kedua ini Kak. Nah, menurut saya tuh banyak instansi sekarang sudah punya aplikasi, tapi tidak terhubung satu sama lain. Datanya ganda, tidak user friendly, dan ini penyebabnya biasanya adalah karena ego sektoral, tidak ada pengelolaan sistem terpadu.
dan minimnya literasi digital ASN. Dan menurut saya untuk solusinya yaitu pengelolaan SPB fungsional terpadu, interoperabilitas sistem, dan pelatihan wajib digital. Contoh terakhir, pelayanan yang lambat dan tidak responsif terhadap aduan publik. Tanggapan dari Kak Mariam untuk bad practice yang ini bagaimana, Kak? Kalau ini sering terjadi karena kurangnya monitoring kinerja, kemudian tidak ada reward dan punishment, dan budaya kerja stagnan atau tidak berkembang. Solusi bisa dari dashboard kinerja real time, survei kepuasan publik berbasis digital, serta evaluasi berbasis outcome. Wah, sangat jelas nih ya pemaparan dari Kak Mariam. Untuk contoh bad practice kita yang terakhir tadi, kalau kita simpulkan bagaimana smart governance bisa terwujud. Ayo dari Kak Tia nih, bagaimana? Dari sudut pandang manajemen ASN, menurut saya smart governance bisa terwujud dengan 3 cara. Yaitu yang pertama penguatan sistem merit, yang kedua manajemen talenta nasional, yang ketiga profesionalisme berbasis kompetensi. Nah, kalau menurut saya, dari sudut pandang Smart ASN, poin tersebut bisa dicapai dari 3 cara juga ya. Jadi diantaranya yaitu yang pertama, digital mindset, inovatif dan adaptif, dan yang terakhir yaitu kolaboratif lintas sektor. Kalau dari sudut pandang etika dan pengawasan bisa dengan 3 cara. Yang pertama, integritas, yang kedua, transparansi, serta yang ketiga, akuntabilitas publik. Wah, saya semakin semangat nih mengadakan podcast-podcast yang bertemakan seperti ini. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis nih teman-teman. Baiklah, saya mencoba untuk menyimpulkan dari diskusi kita hari ini. Jelas bahwa smart governance tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal integritas, sistem merit, dan budaya kerja yang profesional. Good practice harus kita perluas. Dan bad practice itu sendiri harus kita cegah dan kita hentikan. Dicegah melalui sistem yang kuat dan kepemimpinan yang berintegritas. Terima kasih nih untuk teman-teman dan sobat ASN yang telah menyimak podcast kami. Salam ASN berakhlak.